Oke teman-teman, jumpa lagi di Joda Sotoy. Hari ini gue mau nge-MC di Hotel Aston TB Simatupang ya. Gue tentunya nge-MC-nya hari ini bareng sama selebgram. Selebgram yaitu kalau pada tahu yaitu Princess Seruni. Kalau ada yang tahu Princess Seruni yang suka nyinyir ya kan. Nah, gue udah lama sebenarnya dari dulu itu lawan tandem gue waktu pas zaman-zaman Sweet Seventeen, gue nge-MC Sweet Seventeen itu Princess Seruni, zaman-zaman tandem gue lah, gue sering banget lah sama dia lah. Nah, sekarang ibaratnya kayak temu kangen juga gitu. Job dari tiba-tiba di calling sama Princess Seruni untuk nge-MC bareng sama dia. Katanya sekalian temu kangen juga. Nanti gue bakal korek juga mungkin kalau misalnya ada waktu. Gue akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang Seruni atau sama Seruni. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Seruni. Jadi ya pengen tahu lah kehidupan dia sekarang. Katanya sih udah tajir melintir lah, udah beda sekarang, udah beda. Nah nanti kita bakal kulik lagi ya. Ini gue lagi perjalanan ke TB Simatupang. Nanti gue juga akan liput sedikit gimana sih kalau Joda sama Seruni itu nge-MC, pecah apa enggak? Oke, tungguin ya. Oke, thank you. Halo, nah gue ada di Aston nih, udah di Aston, di kamar. Bentar lagi gue sama Seruni bakal ketemu ya. Kita ngomong-ngomong bentar deh, tunggu dia dandan dulu bentar. Nah acaranya sih kurang lebih jam 4 karena sekarang lagi PSBB. Jadi nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu lama. Jadi acara nggak kayak sampai malam. Mungkin sampai jam 7-an juga udah kelar ya. Oke, buat teman-teman pantengin terus, oke? Halo teman-teman, gue akhirnya setelah sekian lama dia terkubur kali. Terhempas dari dunia tsunami, tiba-tiba akhirnya gue ketemu juga, yaitu Princess Seruni. Bentar, bahasa lu terkubur ya. Jatuhnya gue setan gitu dibangkitin lagi ya. Sekarang kalau Princess Seruni nih ya, sekarang nih udah beda bos, gile, selebgram Indonesia. Siapa yang nggak kenal? Buseng, dari awalnya apa ya kak? Dari nyinyir yang di Instagram ya? Instagram. Dari nyinyir yang dari Instagram, gue kenal Kak Seruni itu udah dari dia masih bujangan. Bujangan, iya. Sampai sekarang punya anak berapa? Dua. Gila nggak tuh? Berarti kita dari 2013, 2012, ya. 2011, Museng deh, cicil rumah udah lunas. 9 tahun lalu loh. Kak Seruni mantep banget. Namanya orang dibilang tuh ikan teri kacang tanah rezeki nggak kemana ya, begitu Kak Seruni. Amin, di saat Tuhan bilang yes Kak Seruni naik tahun ini, amin. Jadi tapi perjuangan Kak Seruni itu nggak mudah, men. Gile, dulu gue. Tapi dia juga salah satu yang ada di balik perjuangan gue, karena dulu maksudnya gue tuh punya show-show di luar gitu, maksudnya show-show di luar kayak sekarang itu show-show di hotel, show di mana dari Sanjaya. Tapi salah satu IO pertama gue. Zaman dulu Kak Seruni rambutnya masih apa? Sepantak bos. Dia masih jadi cewek, dia tuh dulu takut dia kan. Jadi awal ketemu gue tuh dia takut, tuh dia nyuruh pacarnya yang sekarang jadi bininya ya. Itu tuh mintain nomor teleponnya gitu, karena dia takut. Dulu emang gue agak serem ya. Rambut panjang, terus alis hijau gitu. Zaman dulu kan becok-becok
agak dandannya berlebih ya gitu. Terus mending kayak begitu, udah dandannya berlebih, ajudannya juga bos, kelihatan puser bos. Gue juga ngeri bos ya kan. Tapi sekarang Kak Seruni yang dulu bukan Kak Seruni yang sekarang. Apanya rezekinya mungkin, tapi orangnya masih tetap humble ya kan. Nomor gue sih belum dihapus sih. Enggak dong. Kalau nomor dihapus gue nggak dapet job dong. Kak Seruni, aku itu bukan apa ya? Yang zaman dulu kita show di JW Marriott, gue inget banget lu masih masih naik motor, hujan-hujanan, terus kostum bulu gue basah, inget itu ya, bulu gue basah, kostum bulunya masih basah dan akhirnya diapain gitu. Itu Kak Seruni itu bener-bener abis job dari gua nih, misalnya dari mana, langsung malam tuh dia pergi lagi kemana, gue ngejar lagi, ini gila emang gue kalau jadi dia mikirin aja udah capek gitu loh. Karena itu maksudnya apa ya, setelah dulu kan kita masih berproses kan, terus gue tuh punya prinsip hidup tuh yang selama lu bisa lu jalanin. Jadi kayak orang lihat gue tuh dulu memang yang kayak habis dari hotel ini, tau ada di hotel ini, malamnya ada di klub, kayak gitu kan, sehari bisa 3. Dan itu gue naik motor sampai kadang tuh naik motor tuh pakai kostum buat nguber ke hotel berikutnya, bener gak? Bener. Dia tuh udah Kak di mana lobby gue, lari pakai kostum cuma bawa flash disk atau bawa handphone. Sampai dia kasih lagu gue langsung show. Itu dulu kayak gitu. Betul. Yang kata Kak Seruni apa tuh yang kalau di di hotel, gila, gue pas di lampu merah gue pakai kostum katanya diliatin orang. Iya, diliatin orang. Jadi dulu tuh dari hotel satu ke hotel berikutnya, karena jeda waktunya kan kadang cuma kayak setengah jam atau berapa, dan gue emang masih naik motor kan. Betul. Jadi nggak cukup kalau buat ganti kostum. Jadi gue pakai motor, nggak pakai helm, pakai wig gitu kan. Lampu merah diliatin polisi, diliatin orang. Cuma nih mikir bencong gitu kan, mau ditegur juga gimana. Gue paling bilang buru-buru gitu. Sampai depan hotel, asisten gue di motor, gue lari bawa flash disk. Sampai udah ready kasih lagu langsung show. Dulu kayak gitu, karena maksudnya bagian dari proses kan. Kalau sekarang kayak gitu udah nggak sanggup. Udah tua. Udah nggak sanggup ya. Sekarang maksimal sehari 2. Tapi kalau misalnya lihat dari proses yang perjalanan Kak Seruni ya, sebenarnya ada mimpi nggak sih untuk jadi posisi saat ini loh Kak Seruni? Enggak. Karena gue gini, kalau ditanya kayak orang resolusi apa sih di tahun berikutnya, resolusi berikutnya, gue tuh orang nggak punya resolusi. Jadi gue tuh hidup jalan ngalir aja. Ketika gue jadi ini, ya udah gue jalanin. Nah nanti kedepannya gue mau jadi apa gue nggak tahu. Tiba-tiba kayak bisa gue jadi artis atau apa, ya udah gue jalanin gitu. Sama kayak gue punya barang, kayak misal gue mau beli rumah, gue mau beli mobil, bla bla. Gue nggak ada plan sama sekali. Tapi ketika gue punya rezeki dan gue mampu buat beli itu, gue beli gitu. Makanya kayak ditanya kepikiran nggak kepikiran banget. Sama teman-teman yang lain pun kayak gila ya si Seruni ya, jadi kayak sekarang gitu, mas jadi selebgram atau apa, padahal dulu anaknya memang mereka lihatnya bekerja keras. Maksudnya lihatnya bekerja keras. Mungkin ini adalah hasil dari yang udah gue jalanin gitu. Makanya sekarang rumah ada. Amin. Mobil ada. Amin. Handphone udah pasti bagus. Amin. Ya kan? Tapi yang gue salut dari Kak Seruni tetap selalu membagikan menyisikan rezekinya yang gue lihat. Itu yang paling gue salut. Maksudnya kalau gue ngeliat ya Kak, kita kan udah, maksudnya gue jarang ketemu sama lu, gue ya cuma bisa lihat dari Instagram lu atau apa, sosmed lu. Itu Kak Seruni itu salah satu selebgram yang kalau menurut gue tuh tetap ya dia nunjukin mamanya bikin warung, ya kan, bener kan? Ya kan, maksudnya itulah, maksudnya tetap berbakti sama mamanya atau apa. Bang, Amal mah nggak perlu pakai mata kamera kali. Iya benar, tapi kan itu sebenarnya tergantung kita cara melihatnya. Kalau gue berpikir gini ya, maksudnya kenapa kayak gue nunjukin apa-apa di sosmed atau kayak nyokap kayak gue bangunin warung atau apa, karena gue mikir ini adalah suatu pilihan yang salah. Bagaimana cara gue membuktikan pilihan yang salah ini tidak dengan cara yang salah. Nah salah satu pembuktian itu kan melalui kesuksesan atau materi. Bener nggak? Nah gue tuh kayak bikinin nyokap warung, terus ngeberangkatin umroh dan lain-lain atau apapun itu, membagikan rezeki ke yang lainnya, bukan karena gue mau dilihat orang, tapi ini adalah hasil pembuktian dari yang pernah gue pilih. Ngerti nggak? Jadi kan orang juga punya mindset sendiri yang dulu kita dianggapnya salah, kita dianggapnya miring. Ketika kita melakukan ini hanya sebatas sebuah pekerjaan dan mempunyai hasil itu bisa menguntungkan dan apa ya, membuat orang lain merasakan apa yang kita lakukan, itu kan suatu kebahagiaan. Karena kalau gue mikir pahala yang nulis itu yang di atas. Betul. Bukan orang lain. Ketika gue melakukan kebaikan, seandainya itu tidak dapat pahala, tapi gue bisa melihat orang lain itu tersenyum dengan apa yang gue lakukan. Betul banget. Makanya sebenarnya tergantung perspektif kita melihatnya aja, bisa jadi motivasi nih. Kayak gue ngelihat Kak Seruni bagiin sumbang gini, jadi gue tersentuh. Maksudnya
mungkin emang Kak Seruni mungkin dari dulunya juga emang udah begitu orangnya, maksudnya berbagi, maupun dulu mungkin sedikit dibandingkan nilai nominalnya sekarang. Tapi mungkin jadi flashback buat gue sendiri, apa gue gara-gara gue nggak berkembang atau apa, gara-gara gue kurang atau apa, kan jadi bisa jadi. Nah itu kan akhirnya jadi motivasi. Betul, kan makanya. Itu yang tadi gue bilang, karena gue juga mikir gini, semaruk-maruknya gue kalau nyari duit, sebanyak-banyaknya duit yang gue dapetin, gue yakin di duit itu ada rezeki orang lain. Betul. Orang hidup itu yang udah diatur, lahir, mati, jodoh, rezeki. Betul. Rezeki gue selama hidup mungkin dituliskan sama yang di atas 2 miliar. Mungkin ketika gue udah sampai 2 miliar, berikutnya apa? Kematian kan. Betul. Nah makanya gue gak mau maruk-maruk banget, jadi mending hayu dibagikan ke yang lain gitu, biar nanti 2 miliarnya lama, jadi gue panjang umur gitu. Maksudnya konsepnya agak salah, tapi gue berpikir ada mindset pikiran kayak gitu. 2 miliar misalnya. Ya kan? Udah mau 2 miliar lu bagiin 5 miliar, kan jadi masih 15 miliar, masih punya nyawa 5 miliar gitu. Terus aja begitu sampai Firaun balik. Ya maksudnya gitu. Itu peribahasa yang mungkin kata gue, karena gue selalu percaya ya, kita kan udah tahu nih, lu lahir kapan itu udah ditulisin. Betul. Jodoh lu siapa, lu udah tulisin. Selama lu hidup lu dapat rezeki berapa, itu pun udah ditulisin. Kalau lu ambil, ya dekat lah lu pada kematian. Gitu. Cuman kalau untuk masalah jodoh mungkin Tuhan bingung kali nulis jodoh. Enggak, kalau gue mikir gini ya, kenapa sekarang kayak belum dapat jodoh gitu. Gue bersyukur loh belum dapat jodoh. Kenapa tuh? Karena itu adalah ujian hidup. Orang hidup itu pasti ada ujian. Betul. Rezeki alhamdulillah, keluarga alhamdulillah, karir alhamdulillah, jodoh agak seret. Nah, mungkin ujian gue di jodoh. Coba kalau misalnya jodoh gue alhamdulillah, misalnya keluarga gue alhamdulillah, karir gue, rezeki gue seret, oh gak, gue takut kaya, takut miskin, ya kan? Takut gue mending jomblo daripada gue miskin, takut gue. Oke, kayak gue cancel merit Itu maksudnya kan orang hidup ada ujian kan. Nah, mungkin salah satu ujian gue yang paling lama ini gak jodoh. Mungkin semua sempurna. Iya gitu. Maksud gue itu pasti ada satu titik yang dimana kita itu dicoba gitu. Betul. Dan gue percaya gue dicoba akan hati gitu. Tapi dari zaman dulu, kalau ada orang kan suka ngomong nih Kak Seruni ya, maaf ya, Kak Seruni kan penampilan begini nih ya kan. Zaman dulu itu Kak Seruni itu penampilan begini itu kan udah dari doa ibu juga ya. Ibu tahu juga yang zaman dulu. Iya, Bimen. Yeah. Itu atau di Global TV dulu. Mereka nonton di TV dulu kan awalnya. Udah tahu. Jadi kan gue bilang kita punya pilihan yang salah, tapi gue harus membuktikan gitu. Jadi apapun yang gue lakukan, apapun yang gue kerjaan, orang tua gue pasti tahu. Ketemu sama karena apapun itu juga pasti gue minta doa. Kayak misal sekarang kayak mau gue pasti sempetin waktu kayak buat doain ya mau Sio gitu, doain ayah kayak gitu-gitu itu udah jadi ritual rutin gitu. Kalau misal gue punya melakukan pekerjaan kan gini, kalau misal di kita ya, apapun yang kita kerjakan kalau misalnya itu ridho orang tua pasti jalannya lancar. Betul. Nah doa itu kan salah satu ridho dari beliau, makanya ya nggak mungkin gue gini terus gue ngumpet-ngumpet siapa yang mau ngedoain gue kerjanya gitu. Makanya sampai detik ini gue salto, alhamdulillah diberi keamanan itu karena doa nyokap gue. Kan kadang suka nanya, Pak Kak Salto pernah jatuh nggak sih ini nih gitu kan? Ya karena gue didoain sama nyokap gue. Gue tantang para cewek wanita-wanita di Indonesia ya, pakai high heels suruh salto, coba ayo lo turun nggak usah salto deh, loncat dari panggung deh ini. manjat stagger manjat tiang buseng deh. Itulah maksudnya dibalik itu semua ya, itu totalitasnya dari Princess Seruni ya kan. Makanya maupun biar bagaimanapun si Seruni Kak Seruni ini susah atau apa, dia tetap profesional, maupun dia ini tetap on time. Datang on time itu satu ya. Dia paling enak pakai gue tuh nggak was-was. Kalau banci lain dia was-was. Iya, gue was-was banget. Makanya pas dia Seruni bilang, Kak aku pokoknya jam sekian ini, udah itu gue udah MC, pokoknya Kak Seruni tiba-tiba masih di show berikutnya. Udah pokoknya nongol aja. Gue udah nggak perlu khawatir untuk Kak Seruni datangnya telat atau apa, dan nggak perlu diajarin lagi. Bener-bener cepet banget. Apa sih namanya, autodidak kan. MC kan ada yang skrip kan. Betul. Ada yang skrip, ada yang apa. Kalau gue sih pencinta MC yang tidak skrip ya. Karena menurut gue kalau skrip itu kan tergantung situasi dan kondisi. Betul. Kita nggak bisa samain. Kita ada iklan dulu ya guys. Nah, ada iklan dulu. Nah, jadi menurut gue gitu. Tapi Kak Seruni, ada nyokap udah pasti sama bokap udah pasti bahagia kan. Amin. Ya kan, udah pasti seneng banget. Titik sampai sebegininya. Ya tapi ada satu keinginan mereka ya, kayak maksudnya dia mau lihat gue merit gitu sih. Maksudnya ya mungkin kebahagiaannya karena kan gue anak pertama. Jadi bebannya tuh agak kayak orang tua kan liatnya
udah tua, udah sukses, karena kan pandangannya udah cukup gitu kan, hayu berumah tangga gitu. Masih ada kepengenannya masih itu. Masih pengennya ya kurangnya di situ aja lah ya. Iya, mungkin kalau kayak kita kan ngomongin kalau suksesan orang pasti lihatnya kayak dari karir atau dari apa yang udah dicapai, kan orang tua mikirnya kayak udah cukup gitu kan. Ya langkah berikutnya harus kayak gitu. Nah, tapi orang tua gue nggak memaksakan. Iya, nggak memaksakan. Cuma agak nyindir di status. Nyokap gue main sosmed soalnya. Terus pas kalau misalnya waktu pas awal nih booming nih Kak Seruni, gila coy. Waktu pas awal nyinyir Kak Seruni, apa sih namanya? Yang zaman dulu Instagram, itu temen gue nge-share kan, nah, ini kan Kak Seruni, gue bilang gila, dia cuman berawal dari nyinyir itu, sekarang udah banyak tuh Kak yang mau coba, banyak coba seperti itu, cuman kan nggak, ingat jalannya beda. Jalan bisa dikopi, rezeki tidak bisa dipaste. Iya betul, betul. Jadi makanya maupun gue begini bikin YouTube atau apa ya, kita rezeki nggak bisa dipaste. Itu udah ada rezeki dari yang atas ya, tergantung amal dan ibadah. Nah kan waktu pas awal nih tiba-tiba berasa nih, kayak video gue viral gitu. Atau ya apa, itu gimana Kak? Jadi dulu tuh kan main IG kan, apa yang nggak punya konten kan? Yang satu apa yang pertama kali Kakak buat yang viral? Yang tentang utang ya? Utang ya, oh ya utang. Terus dulu tuh zamannya utang, terus pelakor kayak gitu kan, bikin utang dulu sih awalnya. Terus video itu rame, nah ada satu sosok namanya Lukman, aku ingat banget, dia mainnya di Facebook, dia DM. Kak videonya aku copy, aku taruh di Facebook. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan, aku nggak kenal, dia juga kenal, cuma yang maksudnya kan kadang banyak yang minta DM buat Kak videonya aku save ya gitu, ya nggak apa-apa, gue kayak yang biasa notice biasa gitu. Nah yang video yang dia share itu waktu itu di Facebook tuh tayangannya sampai 7 juta. Satu video itu belum, si orang ini yang nge-share ini adalah cukup berpengaruh juga berarti. Lumayan ya, maka aku selalu ingat namanya Lukman gitu kan. Nah orang rame di Facebook, aku kan nggak main Facebook. Mereka jadi cari ini siapa? Karena dulu kan sosmed juga belum kayak sekarang kan. Maksudnya lu ketika lu viral lu bener-bener eksklusif banget. Kalau sekarang kan siapa tiba-tiba blog viral, siapa tiba-tiba blog viral, keeksklusifannya tuh hilang. Ganteng doang cewek depan gang artis. Iya kayak gitu. Kalau dulu tuh bener-bener on proses gitu. Nah orang nyari di Facebook itu akhirnya nyarinya ke IG. Oh ini naiklah followers tuh sehari pernah 200k, 200.000 sehari naik followers, pernah endorse ramai. Aku bilang oh oke, ternyata ini bisa jadi konten gitu. Bikin video lagi marah-marah semua tema bla bla bla, semua tema tentang kehidupan. Rame lah akhirnya viral gitu. Rame viral akhirnya endorse ada. Job makin ngalir. Harga job naik. Oh iya dia saksi, soalnya dia dari dulu, dari gue masih bahasanya masih kaleng-kaleng. Tapi gak apa-apa, gue masih dikasih diskon sih. Iya, harga diskon kan. Ya kalau mau murah pakai gue hubungi Sanjaya. Gue bilang Kak Seruni, gue bilang gini masih belum nih, job yang ke depan jangan naik dulu. Iya katanya. Gue orangnya profesional, ketika gue udah dapat kontrak sebelum viral, ya pas viral gak gue rubah gitu. Aman. Nah, makanya paling yang gue seneng dari Kak Seruni itu profesional maupun. Kalau orang lain udah di cancel loh. Enggak ya, gue udah artis gitu. Makanya gue bilang gue senengnya gitu. Gue sebenarnya agak ketakutan yang baru waktu viral dan gue bilang takutnya begitu. Namanya Kak Seruni, job duit di depan mata ditawarin lebih gede, udah pasti orang tergoda buat itu. Makanya gue bilang tapi pas gue lihat orang Kak Seruni itu berbeda banget dibandingkan ini gue serius saksi hidup, gue mumpung masih hidup, makanya gue bilang ini sosok Kak Seruni yang di luar lu lihat kayak gimana, mungkin sebagian orang yang kayak Kak Seruni ini adalah sebagian untuk konten doang atau apa. Tapi realnya nggak begitu. Bambang. Orang juga kalau ketemu gue takut Seruni kan suka nyinyir gitu. Ketika mereka kenal gue yang anjir 180 derajat gitu maksudnya. Lu asal tahu nih ya, gue bongkar dikit deh. Kak Seruni itu tuh panti asuhan kalau di kosan. Ya bener ya. Panti asuhan tau gue. Ibu yayasan. Gue kayak waktu pas gue merit, gue bilang Kak Seruni gue mau merit, gue mau pakai kabaret. Oke. 10 kakak yang bayar, 10 dari aku. Buset 20 bencong gue bilang, gue udah kayak bikin konser Thailand gue bilang. Ya kan enggak, akhirnya 10. Nah itu Kak Seruni itu yang semua ngelola. Dari dance, dari lagu, dari konsep, dari apa gitu. Soalnya dia nikah gitu. Maksudnya kan gue bilang awal IO banget, Sanjaya salah satu awal IO aku pertama-tama kan. Anggap aja kado daripada bencong kondangan ya kan.
Ntar kan gue nikah, dia gue suruh nge-MC gitu kan. Siap. Nah, terus satu lagi Kak. Yang terakhir ya, kita kan mau ini ya. Yang terakhir tuh dulu Kak Seruni kan dengar-dengar kan salah satu ibaratnya yang memperjuangkan waria zaman dulu. Asal tahu ya, maksudnya Kak Seruni begini, otaknya tuh ada gitu kan. Maksudnya, amin. Ya kan maksudnya begitu di balik sosok yang mungkin ceria, namanya manusia juga pasti ada sedih, pasti ada happy, pasti ada sifat setia kawan. Kak Seruni ini adalah salah satu yang memperjuangkan waria. Itu 2010 ya? 2010 apa 9 lupa. Jadi dulu tuh ada pemilihan kayak Miss Waria. Dulu kan masih muda ya, maksudnya masih yang ngeliat rambut panjang gitu. Nah, aku ikut kontes tuh pertama Miss Waria DKI itu 5 wilayah kan, pusat, timur, barat, bla bla bla, ada 25. Kita karantina, ada pelatihan bla bla bla, itu aku juara 1. Habis Miss Waria DKI terus ada duta HIV dan AIDS itu yang ngadain KPA. Penanggulangan AIDS ya, Komisi Penanggulangan AIDS itu dari pemerintahan kan. Itu aku juara 1 juga. Terus langsung yang se-Indonesia itu Duta Hukum dan HAM. Waria se-Indonesia itu yang ngadain Komnas HAM. Itu aku juara 1 juga. Jadi maksudnya terjun di dunia aktivis lumayan lama juga gitu. Setelah kita menang-menang dari ajang-ajang kayak gitu kan, nggak hanya sekedar lu menang habis itu kelar, tapi kan harus ada dedikasi apa yang lu harus persembahkan buat teman-teman minoritas, apa misalnya kekurangan dan tanggung jawab kita sebagai pemenang tuh nggak hanya sekedar lu narok crown di kepala, tapi apa yang setelah lu menang itu lu yang kerjakan, yang hasilnya nanti bisa digunakan sama orang banyak gitu. Kan berarti kan perjuangannya itu banyak sebenarnya, bukan hidupnya cuman lu bayar utang kagak gitu sebenarnya kan. Ya maksudnya kalau hal-hal gitu ya biar orang taunya yang mana nih. Betul. Yang penting dari diri sih, karena gini, orang misalnya aku bilang seru ini nyinyir gini, ketika dia tahu personal kita dan dia tahu melihat apa yang kita lakukan, mereka pasti punya persepsi mungkin beda. Yang nyinyir Kak Seruni itu ya orang-orang yang tersentuh dengan kontennya Kak Seruni. Maybe ya, lagi ngerasain ya. Gila bayar utang, merasa ya mungkin ada. Ya kan nggak semua orang suka sama kita. Iya, kalau itu iya, karena aku mikir kayak maksudnya kita hidup tuh nggak semua orang suka. Kadang kita napas aja deh nggak suka kan. Betul. Cuma gue kayak nggak peduli. Yang penting gue tidak merugikan lo gitu. Betul. Itu aja sih. Terakhir Kak Seruni, closing ya. Banyak waria yang di sono atau di ya kan. Itu kan banyak yang kayak jual diri apa gitu-gitu. Maksudnya aku tuh sering nonton Kak Seruni. Nonton tuh maksudnya aku biar kenapa mereka nggak mencoba kayak Kak Seruni untuk nyari job kayak gimana atau apa, oke lah dibayar misalnya lebih murah atau apa, maksud aku, atau mungkin yang waria yang sekarang yang belum berhasil, gimana Kak Seruni closing statement buat aku tidak pernah menyalahkan pilihan seseorang. Ketika dia menjadi pekerja di jalanan, kita harus tahu dulu alasan mereka seperti itu. 1, mungkin mereka nggak punya keahlian. 2, tidak adanya kesempatan. Jadi kita nggak tahu alasan mereka, yang kita tahu mereka butuh uang buat bagaimana cara menyambung hidup dan buat bagaimana cara makan. Jangan pernah menghakimi pilihan seseorang ketika kita tidak tahu alasannya gitu. Jadi kalau aku bilang, selama misalnya nanti bisa punya pekerjaan lebih baik, lakukan. Tapi kalau misalnya kamu memang masih ada di situasi seperti itu, to be better lagi, kenapa enggak gitu. Maksudnya lu PSK, ya lu nggak harus bilang diri lu PSK. Lu bencong, ya lu nggak harus kayak mendeklarasikan diriku bencong. Lu penjahat, ya lu nggak harus mendeklarasikan diri lu jahat. Tapi gue yakin setiap apapun profesi seorang, di balik itu pasti ada alasan dan kebaikan kenapa mereka melakukan seperti itu. Betul. Pokoknya berarti ya sekarang yang bisa lakuin dulu. Yes. Sambil mikir untuk batu loncatan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Semoga sukses Kak Seruni. Oke teman-teman, thank you. Bye.